Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafa Irza dengan NIM C1B023034, mahasiswi program studi S1 Manajemen angkatan 2023. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM yang mana selaku sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas atau materi mengenai penerapan AI pada 5 perusahaan. Tugas pada pertemuan kali ini yaitu mencari penerapan AI pada 5 perusahaan atau bisnis atau organisasi yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu AI. Jadi AI ini adalah singkatan dari Artificial Intelligence yang mengacu pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk dari pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kreativitas, dan juga otonomi dari manusia. Baiklah, yang pertama di sini saya mengambil contoh penerapan AI pada perusahaan Shopee. Jadi, Shopee ini merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang sangat mengandalkan teknologi AI untuk meningkatkan pengalaman penggunanya, efisiensi operasional, dan keamanan transaksi. Salah satu contoh utamanya yaitu fitur rekomendasi produk yang personal. Nah, dengan memanfaatkan machine learning, Shopee ini menganalisis data perilaku pengguna seperti riwayat pencarian, pembelian, dan interaksi di aplikasi untuk menampilkan rekomendasi produk yang relevan. Lalu selain itu, Shopee juga menggunakan AI untuk deteksi penipuan dengan memantau pola transaksi dan aktivitas pengguna secara real-time. Algoritma AI mampu mengenali aktivitas yang mencurigakan seperti transaksi yang tidak wajar atau login dari lokasi yang tidak biasa, sehingga dapat mencegah penipuan dan melindungi pengguna dari kerugian finansial. Shopee ini juga mengimplementasikan chatbot otomatis berbasis AI yang dapat melayani pertanyaan pengguna selama 24 jam penuh. Di sisi operasionalnya, AI digunakan untuk manajemen inventory dan logistik. Shopee memanfaatkan prediksi permintaan berbasis AI untuk mengelola stok barang secara efisien, memastikan ketersediaan produk, dan mengoptimalkan rute pengiriman sehingga proses pengiriman menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Selain itu, Shopee juga menerapkan pencarian visual berbasis AI di mana pengguna dapat mencari produk hanya dengan mengunggah gambar dan juga sistem akan secara otomatis menampilkan produk serupa atau identik yang tersedia di platform tersebut. Terakhir, AI di Shopee juga berperan penting dalam analisis data bisnis. Dengan menganalisis data besar atau big data yang dihasilkan dari jutaan transaksi dan interaksi setiap harinya, Shopee ini dapat mengidentifikasi tren pasar, pola belanja, serta preferensi pelanggan yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis dan juga pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu selanjutnya, saya mengambil contoh penerapan AI pada Gojek. Nah, jadi, Gojek ini menerapkan AI secara luas untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional di berbagai layanannya. Salah satu penerapan utamanya adalah pada fitur prediksi estimasi waktu kedatangan atau ETA, yang menggunakan machine learning untuk memperkirakan waktu tiba pengemudi dengan mempertimbangkan lokasi pengemudi, kondisi lalu lintas, dan juga waktu tempuh secara real time, sehingga meningkatkan akurasi dan juga kepuasan pelanggan. Selain itu, Gojek juga memanfaatkan AI dalam sistem rekomendasi GoFood yang mempelajari preferensi dan juga kebiasaan pengguna untuk memberikan rekomendasi makanan yang lebih relevan dan personal. Gojek juga mengintegrasikan AI dalam bentuk chatbot berbasis Natural Language Processing atau NLP yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan aplikasi menggunakan bahasa yang sehari-hari untuk memesan layanan, mengecek status pesanan, dan juga untuk mendapatkan informasi secara otomatis tanpa perlu menunggu layanan manual. Di sisi operasional, AI ini digunakan untuk pemilihan pengemudi secara optimal dengan algoritma yang mempertimbangkan jarak, rating, dan juga kondisi lalu lintas agar pengemudi terdekat dan paling sesuai dapat melayani pelanggan dengan cepat dan efisien. Selain itu, Gojek juga mengembangkan teknologi AI untuk analisis data besar atau big data guna mengidentifikasi pola penggunaan layanan, tren pasar, dan preferensi pelanggan, sehingga dapat mengoptimalkan strategi bisnis dan juga pengembangan layanan baru. Terbaru ini, Gojek juga melalui ekosistem GoTo, yaitu meluncurkan asisten suara AI bernama Dira, yang memudahkan pengguna ini berinteraksi dengan aplikasi menggunakan perintah suara dalam bahasa Indonesia, termasuk untuk layanan keuangan di GoPay yang juga meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan penggunanya. Lalu selanjutnya saya mengambil penerapan AI pada Mayora.
PT Mayora Indah Tbk telah menerapkan teknologi AI sebagai bagian dari transformasi digital dan juga revolusi industri di lini produksinya dengan target menjadi smart factory pada tahun 2024. Nah, implementasi AI di Mayora dimulai dari digitalisasi proses produksi dan juga pengawasan kualitas melalui sistem Quality Mayora System atau QMS yang mengintegrasikan sensor dan data real time untuk memonitor bahan baku, proses produksi hingga produk jadi secara otomatis dan akurat. Selain itu, Mayora mengaplikasikan AI dalam analisis big data untuk mengoptimalkan proses produksi dan juga pengambilan keputusan, seperti prediksi kebutuhan bahan baku dan penyesuaian proses agar efisiensi dan kualitas produk ini meningkat. Contoh konkret penerapan AI adalah pada mesin coding produksi yang terhubung secara digital, dapat memungkinkan satu supervisor mengubah kode produksi secara serentak pada 14 mesin bungkus, sehingga menghemat waktu dan juga mengurangi kesalahan manual. Mayora ini juga menggunakan teknologi robotik canggih dan otomatisasi dalam pengemasan dan produksi yang didukung oleh sistem AI untuk meningkatkan kecepatan dan juga konsistensi produksinya. Selain di pabrik, Mayora juga menggandeng teknologi digital ini melalui kemitraan dengan warung pintar untuk mengotomatisasi dan meningkatkan transportasi distribusi produk ke lebih dari 500.000 warung di seluruh Indonesia, memanfaatkan data dan sistem digital untuk memastikan ketersediaan stok dan juga distribusi yang efisien. Secara keseluruhannya, penerapan AI di Mayora berfokus pada digitalisasi proses produksi, pengawasan kualitas otomatis, analisis big data untuk optimalisasi, serta integrasi sistem yang mendukung transformasi menuju smart factory yang diharapkan selesai pada tahun 2024. Lalu selanjutnya, saya mengambil contoh penerapan AI pada Uniqlo. Jadi, Uniqlo menerapkan AI secara menyeluruh dalam transformasi digitalnya untuk menjadi digital consumer retail company yang fokus pada pengalaman pelanggan dan juga efisiensi rantai pasok. Salah satu penerapan AI terintegrasi adalah penggunaan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification yang mampu mengenali dan melacak setiap item pakaian secara spesifik, dapat mengubah informasi produk dan juga menjadi data digital yang terhubung dengan sistem manajemen inventory dan kasir mandiri. Sistem kasir mandiri ini menggunakan AI untuk mempercepat proses checkout hingga 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan kasir manual, sekaligus memudahkan konsumen tanpa mengurangi tenaga kerja manusia. Selain itu, Uniqlo juga mengembangkan sistem manajemen rantai pasok canggih bernama G1 atau Global One SCM System yang mengintegrasikan data dari produksi, pengadaan bahan baku, hingga distribusi secara real-time. Dengan memanfaatkan AI dan Big Data, Uniqlo dapat melakukan prediksi penjualan harian yang akurat di setiap toko, merencanakan produksi sesuai permintaan, dan mengelola persediaan secara efisien, sehingga mengurangi kelebihan stok dan juga kekurangan produk. AI juga membantu Uniqlo mengumpulkan dan menganalisis lebih dari 30 juta feedback pelanggan setiap tahunnya untuk mendapatkan insight yang digunakan dalam pengembangan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Uniqlo juga menghadirkan aplikasi Stylehint yang menggunakan AI untuk memungkinkan pelanggan mengunggah foto pakaian favorit dan juga menemukan gaya serupa dari produk Uniqlo, sehingga memudahkan pencarian dan personalisasi gaya berbusana. Transformasi digital ini didukung pula oleh proyek IoT di pabrik manufaktur yang memungkinkan pemantauan produksi secara otomatis dan real-time, menghubungkan seluruh rantai nilai mulai dari produksi hingga retail dalam satu platform digital yang terpadu. Lalu selanjutnya, saya mengambil contoh penerapan AI pada Bank Sentral Asia atau BCA. Jadi, PT Bank Sentral Asia Tbk ini telah menerapkan AI secara luas untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, dan juga pelayanan nasabah. Salah satu penerapan AI yang menonjol adalah pada sistem deteksi fraud menggunakan machine learning yang mampu mengidentifikasi transaksi mencurigakan secara dengan real time, sehingga dapat melindungi nasabah dan bank dari risiko penipuan dan juga serangan cyber. Selain itu, BCA mengembangkan chatbot Vira berbasis Natural Language Processing atau NLP yang melayani jutaan interaksi nasabah setiap bulan dengan kemampuan memahami bahasa sehari-hari, mempercepat respon layanan pelanggan 24 jam tanpa perlu antri di cabang. BCA juga menggunakan AI dalam proses pembukaan rekening dan pengajuan kredit dengan teknologi biometrik dan face recognition yang memungkinkan proses tersebut dilakukan secara cepat dan aman tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Di sisi internal, AI mendukung berbagai fungsi seperti legal dan human research untuk mempercepat proses pemberkasan dan pengambilan keputusan.
Penggunaan AI juga diaplikasikan dalam personalisasi layanan dan juga campaign marketing, di mana AI menganalisis data besar atau big data untuk memberikan rekomendasi produk dan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Investasi BCA juga dalam pengembangan AI ini sangat besar, dengan alokasi capital expenditure atau CAPEX mencapai triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur AI dan keamanan cyber yang kuat. BCA juga menerapkan pendekatan human in the loop atau menggabungkan kecerdasan manusia dengan AI untuk memastikan keputusan yang tepat dan mengurangi risiko kesalahan. Investasi berbasis AI, BCA, seperti Digital Workspace, My Partner BCA, dan aplikasi Digital Valuation for Cultural Appraisal atau DIVA telah mendapatkan pengakuan internasional. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian ataupun ada salah dalam penyampaian data. Sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.